Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Tentunya kabar baik, bukan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saatnya kita ikuti dan kita simak untuk pembelajaran kali ini. Sudah siap semuanya? Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Kita masuk pada pembelajaran daring kelas 4 mata pelajaran IPA. Kita pada bab sumber energi dan energi alternatif. Materi inti subtema 1. Kita ada di kompetensi dasar 3.5. Pengertian matahari ya. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya untuk kehidupan manusia saja ya, juga untuk hewan-hewan maupun bagi tumbuhan. Jadi sangat bermanfaat. Itu adalah matahari. Yang membutuhkan matahari siapa? Saya ulangi lagi ya. Yang membutuhkan energi matahari bukan cuma manusia saja, ada hewan dan juga tumbuhan. Manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari antara lain untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, menjemur baju ya, menguapkan air laut yang itu tambah garam, itu membuat garam ya, dan juga untuk menghasilkan energi listrik. Itu ada beberapa manfaat dari matahari. Ini lebih kepada manfaat matahari bagi kehidupan manusia ya. Jadi kalian ibu kalian bisa di rumah itu menjemur pakaian, itu adalah memanfaatkan dari energi panas matahari. Nah, selain itu energi matahari juga digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu proses membuat makanan atau masak makanan dalam tubuh tumbuhan yang menggunakan stomata, yaitu pada daunnya ya, itu menggunakan sinar matahari untuk mengolah makanan menjadi sumber energi bagi tumbuhan tersebut dan diedarkan seluruh bagian tubuh dari tumbuhan tersebut ya, memanfaatkan sinar matahari. Energi angin dapat diubah menjadi beberapa energi. Misalnya energi kinetik, contohnya itu angin laut yang mendorong kapal laut, yang didorong itu layarnya ya. Jadi ketika nelayan lama yang masih rasional itu memanfaatkan energi kinetik angin. Yang kedua ada energi listrik. Angin bisa juga digunakan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga angin menggunakan baling-baling itu ya. Yang ketiga energi bunyi. Contohnya ada recorder atau saksofon yang ditiup menghasilkan bunyi ya, benda-benda yang dapat ditiup menggunakan angin dan bisa menghasilkan bunyi. Selain recorder atau saksofon ada seruling ya, dan juga trompet ya, hampir sama sebenarnya. Itu dari udara atau angin itu dapat menghasilkan suatu bunyi. Nah, itu adalah beberapa contoh sedikit ya tentang perubahan energi angin yang dapat diubah menjadi beberapa energi yang lainnya ya. Ada energi kinetik, ada listrik, dan juga energi bunyi. Nah, kita langsung pindah ke materi inti subtema 2 karena materinya sangat singkat ya. Kita ada di kompetensi dasar 3.6. Energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Artinya apa? Dapat diubah ya. Sebelumnya panas, itu energi panas bisa menjadi gerak dan sebagainya ya. Nah, dan terdapat berbagai macam bentuk energi ya. Energi itu ada beberapa macam, antara lain ada energi panas, energi cahaya, energi bunyi, energi kimia, energi gerak, dan juga energi listrik. Nah, masing-masing energi tersebut bisa berubah wujud atau bentuknya ya, dari panas jadi gerak ya, atau dari cahaya menjadi listrik, dari bunyi menjadi gerak dan sebagainya ya. Nah, kalian bisa perhatikan tabel perubahan energi pada benda-benda di sekitar beserta manfaatnya berikut ya. Nah, di samping ada ini ya tabelnya. Yang pertama setrika, itu yang digunakan adalah energi listrik ya, itu dari listrik menjadi panas. Contohnya untuk manfaatnya apa? Mereka merapikan baju misalkan ya. Yang kedua ada kompor gas, itu kimia, dari apa? Dari gasnya itu ya, itu menjadi panas, itu untuk masak ya.
Selain kompor gas, kompor minyak juga sama ya. Ada senter, tahu kan senter ya, itu dari kimia. Gimana dari apa? Dari baterainya itu ya, itu diubah menjadi cahaya. Ada kincir air, tahu kan kincir air ya, yang bergerak dengan air. Itu energi digunakan adalah air ya, itu yang dihasilkan yaitu listrik. Fungsinya apa? Untuk pembangkit listrik dengan menggunakan generator ya, dan sebagainya. Dan berikut ada contoh-contoh benda di sekitar kita yang memanfaatkan perubahan energi. Itu ada setrika. Setrika itu dari energi apa kira-kira? Dari energi listrik menjadi panas ya, dari listrik ya, ibu sampean ya, nek omah setrika kayak setrika listrik, dicop minyak listrik, nah ini menghasilkan panas sehingga bisa untuk menghaluskan atau merapikan baju. Yang kedua ada bohlam atau lampu. Lampu itu dari listrik menjadi cahaya ya, betul ya, itu lampu. Yang ketiga itu ada gambar kipas angin, itu dari listrik menjadi gerak ya, itu dari listrik menjadi gerak, itu adalah kipas angin. Selanjutnya ada itu aki. Nah, aki itu dari kimia menjadi listrik ya, dari kimia menjadi listrik. Selanjutnya ada itu apa, radio tape recorder, itu dari listrik menjadi bunyi atau suara. Selanjutnya ada tuh gambar dua telapak tangan. Nah itu ya, itu artinya apa? Dari energi gerak menjadi panas. Karena gambarnya coba saya tempelkan, akan terasa hangat ya. Selanjutnya ada gambar panel surya. Panel surya itu memanfaatkan dari energi cahaya itu menjadi listrik ya, cahaya matahari menjadi listrik. Dan juga ada gambar bel, lonceng, itu energi gerak menjadi bunyi ya. Gerak itu banyak di obah-obahnya, nah akan berbunyi lonteng-lonteng. Nah itu dari gerak menjadi bunyi. Selanjutnya ada itu gambar kompor gas ya. Kompor gas dari kimia menjadi panas ya, dari kimia menjadi panas. Demikian juga hanya untuk ini kompor minyak, sama dari kimia menjadi panas. Nah tersebut ada bagian contoh-contoh dari benda-benda sekitar yang ada perubahan energi. Materi inti subtema 3, kita pindah ke kompetensi dasar 3.5 lagi. Energi alternatif itu digunakan untuk menggantikan sumber energi yang ketersediaannya terbatas di alam. Misalnya ada minyak bumi dan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu apa sih? Itu aja batu bara, ada nikel ya. Minyak bumi ya ada apa? Bensin, solar itu, dan sebagainya. Minyak tanah itu termasuk minyak bumi dan ketersediaannya terbatas ya. Nah, manfaat yang didapatkan dari penggunaan energi alternatif, lain energi yang dihasilkan cukup besar dan tidak akan habis dalam waktu dekat, itu keunggulannya. Selain itu ketersediaannya pun juga banyak gitu ya. Keunggulannya itu energi yang dihasilkan besar, tidak akan habis dalam dekat, ketersediaannya banyak. Namun ada kelemahannya, untuk mengolahnya atau mendapatkannya membutuhkan alat yang canggih. Kalau alatnya itu canggih, otomatis memerlukan biaya yang sangat mahal, yaitu kelemahannya itu. Tapi keunggulannya itu energi yang dihasilkan besar ya, tidak akan cepat habis dan ketersediaannya banyak. Contoh energi alternatif ya, antara lain ada energi air ya. Energi air bisa menghasilkan listrik dengan menggunakan generator yang digerakkan oleh turbin ya. Energi air terus sangat besar ya, seperti itu. Ada contohnya gambarnya ya. Air dialir bendungan, dialirkan menggunakan turbin menggunakan generator menghasilkan listrik. Yang kedua ada energi angin, untuk memutar kincir angin untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik ya. Contohnya Belanda disebut dengan negara kincir angin, karena Belanda lebih dulu menerapkan energi alternatif angin, karena mereka di negara Belanda itu anginnya sangat bagus untuk dan kuat ya, untuk menggerakkan kincir angin raksasa yang diberi generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik, yaitu di Belanda. Kita bisa nggak? Bisa, karena Indonesia itu banyak pantainya, itu
daerah pantai banyak anginnya ya, itu gambar ya kincir angin itu besar, itu tingginya sampai 10-20 meter gitu ya. Yang ketiga yaitu energi matahari, ditangkap oleh panel surya dan diubah menjadi energi listrik. Nah itu gambarnya ya, dari panas matahari sinarnya itu ditangkap oleh panel surya, terus disimpan di penyimpan listrik, kemudian dialirkan menjadi tenaga listrik. Nah, adapun contoh-contoh yang lain ya, yaitu antara lain yaitu energi panas bumi atau geotermal. Nah, berasal dari batuan, air dan uap panas dari dalam bumi untuk memutar turbin dan membangkitkan energi listrik. Nah, itu ada gambarnya. Nah, kebanyakan untuk energi panas bumi atau geotermal ini terdapat di daerah lereng-lereng gunung berapi karena energi panasnya itu sangat tinggi ya. Yang selanjutnya ada energi biomasa, berasal dari bahan organik berupa limbah pertanian, misalnya ada limbahnya jagung, padi, dan juga kapas itu diolah menjadi energi biomasa, misalnya dijadikan pupuk ya. Nah, dan selain itu selain pupuk biasanya untuk tambahan bahan bakar dan sebagainya ya. Contohnya itu ada limbahnya ampasnya tebu dan sebagainya ya. Yang selanjutnya ada biogas yang sangat cukup fenomenal ya, berasal dari kotoran hewan ternak seperti sapi atau kerbau. Syaratnya kotoran tersebut harus masih baru ya, baru dikeluarkan oleh ternak tersebut. Caranya seperti apa? Caranya itu kotorannya tampung pada bak penampungan, difermentasikan. Nah, gasnya itu nanti bisa untuk dialirkan ke kompor dan untuk listrik. Nah, kelebihannya meskipun bahannya dari kotoran ternak, nanti ketika keluar tidak berbau seperti kotoran ya. Yang keempat, biodiesel, berasal dari minyak nabati yang memiliki sifat diesel atau solar, contohnya kelapa sawit, ketela, jarak, tebu dan lain-lain. Nah itu ya gambarnya. Tapi yang sering dipakai itu malah biji jarak ya, itu beracun, memabukkan, tapi bisa dibuat sebagai bahan biodiesel. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingat, tetap semangat belajar, senantiasa berdoa, jangan lupa untuk berolahraga ya, dan juga untuk selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.